Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air, mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saudara-saudara, konsep kehidupan channel di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu perbincangan telepon. Jadi di sini saya punya perbincangan telepon antara seorang pelajar yang berada di Yaman dengan kiai yang ada atau dengan rekannya yang ada di Indonesia. Kebetulan rekannya ini adalah Gus Hasan ya. Mereka yang di Yaman, yang sedang melakukan studi di Yaman, itu menceritakan apa yang dia ketahui dan yang dia ketemukan. Bahkan yang dia tidak ketahui pun dia cari sumbernya dulu. Jadi apa yang sudah dia dapati, informasi-informasi tentang Ba'alawi di Yaman. Dia menceritakan dari hal awal sampai dengan saat ini. Dari mulai datang Ba'alawi itu di Yaman sampai saat ini. Dan bagaimana sikap dan kelakuannya mereka di sana gitu ya. Di Yaman maksudnya. Dan kenapa bisa ada di Indonesia? Kayak gitu nanti akan diceritakan oleh pelajar yang ada di Yaman ini melalui telepon kepada salah seorang rekannya di Indonesia. Dan ini menjadi sumber dan bahan juga menjadi satu informasi yang cukup baik sekali, bagus sekali ya. Di mana keberadaan Ba'alawi itu yang di sini seperti dan telah mengaku sebagai cucu Nabi dan wah kayak apa kondisi dan keberadaannya, bahkan kastanya pun ada di kasta nomor 1 ya. Kita di ulama-ulama Nusantara, Kiai Nusantara ini ada di nomor 2 kastanya. Dengan segala doktrin-doktrin yang mematikan para muhibin, mematikan pikiran dan hati muhibin ya, yang bukan main. Dengan dalih tidak akan mendapat syafaat, tidak akan masuk surga, wah batal segala macam. Itulah doktrin-doktrin itulah yang mematikan hati para muhibin sampai saat ini. Dan banyak juga kiai-kiai yang dari muhibin mungkin dari muda ikut Ba'alawi sampai saiki masih tetap udah jadi kiai, tapi masih tetap aja sebetulnya dia masih udah jadi kiai tapi masih jadi budak para Ba'alawi ya. Jadi masih jadi budak Ba'alawi Yahudi Yaman ya. Sungguh luar biasa pengaruhnya doktrin-doktrin yang mematikan para muhibin ini terbukti bukan hanya saat ini, memang sejak dulu doktrin-doktrin yang diucapkan oleh para Ba'alawi ini sangat mematikan para hati dan pikirannya muhibin ya. Mengikat bahkan ya, bagi yang kurang luas pemikirannya. Tapi kalau yang luas pemikirannya enggak ya. Kalau yang pemikirannya maju, pemikirannya kemudian juga tahu dan mau koordinasi dengan teman dan rekan bahkan guru, enggak termatikan hatinya, pikirannya ya. Tapi kalau memang mereka hanya manut kepada Ba'alawi itu sendiri, ya itu yang mati hatinya itu kayak gitu. Jangan pun disuruh ini, disuruh sampai mencium kaki ya. Sampai sujud, padahal sujud itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Nabi itu pernah mengeluarkan satu
alasannya ketika ada seorang sahabat yang sujud, jangan kau sujud. Seandainya boleh atau ada manusia yang boleh disujudi, atau seandainya ada manusia yang boleh bersujud kepada manusia, maka aku akan suruh istri-istri mereka untuk bersujud kepada suami. Kalaupun boleh. Pernyataan itu keluar karena tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Sujud itu hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, ruku, ya itu hanya kepada Allah, tidak untuk orang lain, tidak untuk manusia. Nabi saja kita tidak sujud, ya. Kenapa harus kepada habaib sujud? Keterlaluan itu ya. Keterlaluan akibat daripada doktrin-doktrin sesatnya itu. Baiklah, kita dengarkan perbincangan telepon antara seorang pelajar di Yaman dengan orang Indonesia, ya, dengan Gus Hasan di Indonesia. Ya, yuk kita simak pembicaraan. Daerah Hadramaut itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat di balik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Nah, setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu mintain kambing. Dibilangin kalian gak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui. Videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu, Gus. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman gitu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, ya pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di komunis, di partai mereka. Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab. Tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu loh. Dan saya nggak hanya cerita teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Gus Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan ada saya takut-takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan. Menang dia jadi presiden, dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus komunisnya didor, ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya.
bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Ya, nyatanya mendirikan partai komunis juga, DN Aidit sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau DN Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 atau 3 Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu yang sangat ngerinya. Terus sekarang anak di Aden ini Gus Hasan. Ya. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang apa? Kayak RT lah gitu kalau di Indonesia ya, Gus Hasan ya. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya, lucu. Tahu ada dengarnya, kurang ajar. Kan ceritakan ada pernah Habib datang ke Aden kan. Terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan susu. Ya dengar ya. Ya, ada itu. Hujan Saya susu wawancarai, itu ya. saya punya 2 video itu Gus. Saya wawancarai, apa benar ada hujan susu? Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang habis itu gini nih sama anak, ini Nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan hujan susu. Masa dia yang mendatangkan hujan susu? Kan lucu, kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga, di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun. Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain kayak tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kubur palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah. Padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ke Tarim. Jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung. Karena bukan dia aja orang Yaman soalnya. Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu. Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman. Dia itu di negeri Syam. Di Irak apa di mana Gus? Lupa nah. Yang terakhir teman-teman, kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu, nggak pernah ada yang namanya Ba'alawi. Atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia, nggak ada. Jangankan orang awam ya. Orang Baduinya saja kita tanya, mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddar, mana ada orang Yaman kenal, dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu. Ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Ya mau diapain gitu loh. Kalau masalah Tarim ini teman-teman, memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan Tarim ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Terus Tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia ya nggak bisa itu kasih makan itu Tarim santrinya apa. Tahu sendirilah. Ya mau benar bagaimana nasab mereka kalau udah begini. Orang Yaman sendiri aja nggak pernah kenal mereka. Nggak ada, saya nggak ada untungnya wallahi untuk hanya untuk niat menjelekkan seseorang terus kita kayak gini tuh nggak ada untung sama sekali buat saya. Saya malahan berharap ada yang membenarkan mereka, jumhur
biar kecintaan saya sama mereka semakin benar. Tapi nyatanya bukan jumhur lagi. Orang-orang bodoh sekalipun nggak ada yang mau percaya. Gimana coba? Iya sahabat, begitulah ya perbincangan telepon yang kita dengar tadi. Mudah-mudahan bisa memperjelas pemikiran dan juga pendapat kita tentang posisi dan kondisi Ba'alawi yang sebenarnya di Indonesia ya. Kemudian juga bisa menambah keyakinan bagi kita sebagai orang yang saat ini tidak menerima atau sudah tidak mempercayai Ba'alawi Yahudi Yaman yang menggunakan topeng kebohongan sebagai mazhab sebagai modalnya. Nah, dengan video ini mungkin bisa menambah satu keyakinan atau menambah satu pendapat lain pada diri kita, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Baiklah sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.